Udah Rel, dia dulu Nggak apa-apa, sekolahnya di nggak mana apa-apa. dia itu? Martin, terangkan saja Martin, arah mana yang ingin kau sampaikan dari Al-Quran terhadap si apa ini, si Hanaf ini. Mau kemana tujuanmu yang mau kau buktikan Oke, ya tadi tentang surat Yasin kembali itu? ke tadi. Ya, kembali ke Iya, yang iya, tadi iya. kan Ustadz tadi bilang kenapa kok Tuhan berdoa kepada Tuhan kan? Ya, Yesus berdoa masuk neraka kan? saya nggak bilang sumpah. Iya, artinya Yesus kalau Tuhan kenapa dia berkata-kata terhadap Iya. dirinya sendiri? Berdoa kan Ya, berkata-kata, sumpah juga saya nggak bilang berkata-kata. sumpah ya, saya nggak bilang Iya, sumpah ya. ya Berdoa sama-sama ya. berkata-kata kan? Sama-sama berkata-kata terhadap dirinya sendiri. Ya, suka-suka kau lah. Artinya aku tanya bukan masalah sumpah, aku masalahnya doa. Ya sama saja sama dengan Allah berbicara dengan dirinya sendiri kan? Tuhan Innalillahi wa inna berbicara dengan ilaihi dirinya raji'un. sendiri. Salam. Ini gimana ya Ustadz ya, guru? Nggak tahu aku. Emang agak sulit ya teman-teman yang dibawa untuk menjelaskan warna sama orang buta itu sulit. Kita dengan diksi bahasa Indonesia aja dia nggak paham. Apalagi bahasa Arab, bahasa Indonesia aja masih muter. Apa itu doa? Apa itu sumpah? Pakai bahasa Indonesia aja, ya. Itu dia bingung muter-muter. Apalagi dengan namanya bahasa yang namanya nanti di pondok pesantren. Ada namanya waw qasam, ada huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Itu namanya sumpah. Aku sudah kasih ilmu sama Martin. Kalau mau keren, jangan cuma dari Adzariyat aja. Banyak di Quran itu kalimat-kalimat sumpah. Yang kutanya bukan sumpah, doa. Gak nyambung. Jaka sembung bawa keris. Nggak nyambung keris. Ya gini. Misalnya kalau saya mau bersumpah kan saya menyebutkan nama Tuhan. Atas nama Tuhan saya bersumpah gini saya bersumpah. Nah sekarang kalau Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri nama siapa yang disebut? Kalau kita bersumpah kan kita sebut nama Tuhan. Saya mau ajarin kamu, tapi kamu mau dengarkan nggak sampai kelar? Saya Oke, siap. ajarin nih ilmu pondok pesantren nih. Kan kamu nggak pernah mondok kan? Kristen sejak kapan Iya. ada pondok? Ya. Ada banyak. Kamu mau paham mau tidak, itu urusanmu. Saya mengedukasi teman-teman saya yang di bawah, yang mungkin barangkali dia pernah mondok tapi nggak lulus, atau posisi yang nggak pernah mondok pesantren. Imam Az-Zarkasi, ya, dalam kitabnya namanya Al-Burhan menjelaskan 3 jawaban. Ini saya sambil mobil nih, sambil naik mobil, di dalam mobil, nggak ada kitabnya. Tapi semuanya orang-orang pondok itu hafal di luar kepala. Kalimatnya satu, ada pembuangan mudhaf atau kata majmu, yakni kata Rabb, semisal wasyamsi, di mana lafaz sebenarnya adalah Rabbis syamsi, yang maknanya demi Tuhannya matahari. Jadi orang Arab mengagungkan makhluk-makhluk tersebut dan mereka bersumpah dengannya. Kemudian Al-Quran diturunkan atas apa yang telah mereka kenal. Ya, bersumpah itu mengharuskan pelaku menjadikan apa yang ia agungkan dan dia muliakan sebagai sumpah yang tentu melebihi darinya. Maka Allah adalah zat yang maha agung, yang maha segala-galanya. Dari segala-gala bentuk Allah maha segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi Allah. Terkadang Allah bersumpah dengan zatnya, terkadang juga dengan sesuatu yang diciptakannya. Itu untuk menunjukkan bahwa dialah penciptanya. Jadi pendapat inilah yang dianggap bagus oleh Ibnu Khawalif, ya, Khalawih, di mana adapun Allah bersumpah dengan Nabi dalam surat Al-Hijr ayat 72. Ya, kalau kau catat itu, nanti kalau kau tanya itu ada orang-orang yang apologet, kalau nggak mondok nggak bisa jawab. Yang bisa jawab cuma orang mondok. Di situ ayatnya kau ingetin tuh, supaya enak kau. Al-Hijr ayat 72, Martin. Tapi kau sudah dapat jawaban di sini, jangan kau bikin orang beleng-beleng. Di situ kalimatnya la'amruka innahum lafi syakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, kata Allah, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan, dalam kesesatan. Hal itu supaya manusia mengetahui keagungan dan derajatnya Nabi Muhammad SAW di sisinya Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Maka Imam Az-Zarkasi mengutip perkataan Abul Qasim Al-Kushairi, di mana di situ wal qasmu bisyai'in la yakhruju an wajhina.
Ya, bersumpah dengan sesuatu yang tidak ada keluar dari dua aspek, yakni ada kalanya karena keutamaannya atau kemanfaatannya, keutamaan Nabi Muhammad dan Nabi terakhir. Contoh dari aspek keutamaan itu ditunjukkan dalam firman-Nya, dan demi bukit Tursina kayak tadi tuh, wazaitun dan segala macam. Bahkan Imam Asyuti dalam kitabnya Itqan menerangkan hal yang senada dengan penjelasan Imam Ajarkasi. Hanya saja beliau itu menambahkan argumentasi dalam mengutip pendapat Ibnu Abi Al-Isba' dalam kitabnya Asyrarul Al-Mafatih, di mana di situ kalimatnya al-qasamu bil masnu'ati yastalzimul qasama bis sani'i li anna dzikral maf'uli yastalzimu dzikral fa'ili idh yastahilu, di kalimatnya wujudu maf'ulin bi ghairi fa'ilin. Bersumpah itu dengan makhluk mengharuskan juga bersumpah dengan penciptaannya. Karena apa? Menyebutkan maf'ul atau objek yang mengharuskan menyebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Sebab mustahil adanya maf'ul tanpa adanya fa'il. Lu nggak ngerti kan lu? Nggak ngerti sih lu, orang nggak belajar nahwu shorof. Jadi ini yang namanya walhasil, Allah bebas bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki karena semuanya tanpa terkecuali adalah makhluk ciptaannya Allah. Tapi untuk hambanya dilarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Dan hal itu termasuk perbuatan syirik. Nggak boleh kalau manusia bersumpah selain nama Allah. Tapi kalau Allah suka-suka Dia, orang Dia Tuhan kok pencipta. Ada yang melarang Dia? Nggak ada. Makanya kata Rasulullah, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau musyrik. Tapi kalau untuk Allah sang pencipta, suka-suka Dia, mau bagaimana kek? Kamu aja suka-suka, Tuhan jadi manusia, kamu aja nggak saya larang. Masa gara-gara Tuhan bersumpah dengan makhluk kau larang? Beleng-beleng kau. Wallahu ta'ala alam shawab. Gitu aja teman-teman. Iya. Ayat yang saya bawa sebagai perbandingan tadi bukan Allah bersumpah kepada makhluk, tetapi Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Ya, Di iya. surat Al-Ma'ajir, apa nih bacanya ini? Kau Al-Ma'arij. kau bacanya aja kamu nggak tahu. Kamu cara baca aja nggak ngerti. Terus kamu pengen ngejelasin ke kita. Iya, kan yang bahasa Arabnya makanya saya susah. Kalau yang terjemahnya kan gampang. Ya kalau susah minta belajar, bukan malah narasi, malah nyimpulin. Coba izin Ustadz ya biar cepat kelar karena Martin ini kan banyak kurang belajar beliau ini. Coba gini ku ajarin Martin. Coba buka kameranya, buka Google, coba aku tunjukin caranya ya biar pintar ya. Coba buka Google. Udah. Martin, Google-nya. dia ajari si Pandi sama si Hanafi Bentar ini, Martin. dulu, ku ajar belajar dia ini. Coba kau tulis di situ di Google. Coba keluar dulu dari situ Martin Google. aja Coba, kau Martin dengan argumenmu, hajar aja orang ini. coba Martin buka Google. Tulis di situ Google coba. Google. Udah, masuk Google. Aku ajarin cara belajar. Nggak usah aku tunjukin dalilnya. Google, udah. Klik di situ, ketik di situ. Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri di dalam Alkitab atau dalam Bible, tulis itu. Ini ku ajar caranya belajar nih, ya. Karena kau nggak pernah baca kitabmu. Ya, bingung. Kalau saya Udah telah bingung, mempersoalkan ini ketika Tuhan Nah, mulai. bersumpah kepada dirinya sendiri atau berdoa kepada dirinya sendiri, kan saya tidak persoalkan. Yang abang mereka yang persoalkan kan? Udah bingung. Nah, sama dua-duanya ini apa? Enggak, kalau kau buka Bibelmu kau baca sendiri, matamu melotot nanti kau tidak bisa jelaskan kok Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri. Kau bingung nanti. Kalau Islam itu penjelasannya jelas. Ada semua penjelasannya. Kalau kamu Bibel gimana? Kau jelaskan Tuhanmu bersumpah pada dirimu sendiri kalau sudah kau buka. Nah, seperti Ustaz jelaskan tadi. Aduh, mati kita. Aduh, Martin. Aduh, kau mengaum di tempat yang banyak singa. Nggak bisa, kau dimakan kau. Saya tidak mempermasalahkan itu. Jadi saya tidak perlu cari tahu kan. Ya, Martin tadi pertanyaan saya, izin abangku. Saya. Ya, abangku Bang Martin, aku yang tadi tanyakan adalah
Kalau memang dia itu Tuhan tahu bahwa dia akan disalibkan, lalu kenapa Tuhan kok berdoa? Kalau memang dia tahu dia akan tersalibkan, ngapain dia berdoa? Ya kan dia dari sisi manusianya kan, Bang. Manusia kan pasti tak ada takut-takutnya. Iya, manusianya Yesus ini kan Tuhan kan? Gelarnya Tuhan. Manusia yang Kamu bergelar Tuhan. logikanya masuk nggak? Manusia yang bergelar Tuhan, kira-kira kalau ada Tuhan takut, itu logikanya masuk nggak, Martin? Manusia yang takut, Yesus yang takut. Iya, kalau ada Tuhannya itu takut, kira-kira dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan juga bisa. Ketika Tuhan itu... Saya ulang lagi Bang Martin. Tuhan itu kan maha, betul enggak? Betul, maha takut. Berarti Tuhan maha takut. Wah, Ya, kalau aduh Tuhan apa itu? Aduh Martin, lucu kali kau Martin. Saya nggak nyalahin loh Bang Martin. Itu host yang nyalahin. Saya nggak nyalahin. Saya cuma ketawa. Martin host. Saya cuma ketawa. Santai-santai Bang Martin. Saya nganggap Bang Martin ini saudara seadam sehawa. Yuk gunain kita yuk. Panca indera ini, Tuhan tuh nggak cuma ciptakan kita itu ada mata, tapi ada pendengaran, ada pengendusan, pengecap hati, akal budi untuk mencari kebenaran, Bang Martin. Gitu loh. Makanya itulah kita ini yuk kita berdiskusi, berdialektika. Ngapain saya harus debat? Nggak ada untungnya kita debat sama sesuatu yang memang belum Guru. pasti gitu kan. Dulu Darel DM saya ini, aku malu Bang Fandi, aku turun. Hela Bang Martin. Harus jujur kalau diskusi, tahu bilang tahu, nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau nanya, diam, dengarkan supaya tahu penjelasan. Masalah berbeda itu biasa Bang Martin. Saya aja dari tadi nggak nyalain kok Bang Martin. Tadi Bang Martin, Tuhan maha takut. Nah, ya sudah, kau kan yang bilang Tuhan maha takut. Tuhan tuh maha kan? Maha. Terus maha takut, maha takut. Ya udah. Nanti biar di bawah yang menilai. Itu bercanda. Nah, berarti Tuhan mungkin nggak yang maha kuasa berubah jadi tidak kuasa? Ini pakai logika aja, nggak perlu pakai ayat kalau mas saya. Pakai ayat nanti babak belur, ada Kang Dito pula. Assalamualaikum Kang Dito. Oh Kang Dito. Demi itu Kang Dito, di mana ini Kang Dito ini? Kan tidak perlu berubah, harus berubah. Iya, betul nggak sih Bang Martin? Tuhan itu ya tetap Tuhan, nggak perlu harus berubah, betul nggak? Sepakat nggak di situ? Ya karena dia bisa menjadi apapun dalam waktu bersama, sudah harus berubah. Oke, berarti Tuhan itu maha kuasa dan bisa jadi apa saja, begitu? Iya. Oke, logikanya Bang Martin. Hari ini Bang Martin kan punya kuasa kan? Betul nggak Bang Martin? Betul. Ini akal waras ya Bang Martin, saya nggak minta yang akal nggak waras. Bang Martin hari ini minum kopi bisa, minum teh juga bisa, nasi uduk bisa, nasi padang juga bisa, bahkan makan kotoran sendiri juga bisa. Punya kuasa itu. Punya kan Bang Martin? Ya bisa. Punya kan kekuasaan itu kan punya kan? Iya. Nah, kita yang punya kekuasaan terbatas saja, pertanyaannya, aku bisa makan nasi goreng, tapi kalau ditanya makan kotoran sendiri, bisa, tapi untuk apa? Karena aku punya akal. Ya kalau dalam Betul nggak, situasi Bang Martin? terdampak terjebak di tengah lautan ya bisa. Apa? Ya seandainya saya terjebak di tengah lautan tanpa ada makanan, makan baju sendiri pun bisa. Saya nggak nanya itu kan, tadi yang saya tanya apa Bang? Kan peluang itu ada. Iya, cuman kalau kita punya akal sehat, saya nggak nanya akal yang nggak sehat, saya nggak nanya ada di tepi jurang, ada di tengah laut, ada di planet manapun, saya nggak nanya itu. Ini pakai logika. Logika yang waras itu, mungkinkah kita itu nggak mau kita makan kotoran sendiri, walaupun kita punya kemampuan itu.
Apalagi Tuhan yang maha kuasa, mau ngapain Tuhan ujuk-ujuk jadi tidak maha kuasa? Paham Bang Martin? Ini saya bagi yang waras ya teman-teman. Kalau yang nggak waras mah saya masa bodoh. Ya, Bung Daniel terjemah dulu ya, Bung Daniel. Oke, aku dulu Martin. Aku dulu ngobrol sama Martin ya. Kayak mana maksudnya? Yang apa yang mau kamu Ya, tunggu dulu, Martin di mute dulu Martin. Ini Darul sudah habis DM saya tadi, malu dia katanya. Lanjut lah. Darul sudah. Enggak dia. Itu bohong itu apa Martin? Ditambah-tambahi si Pandi Ahmad itu. Biar aku jawab. Coba, jawab. Coba. Oke, saya boleh nanya berarti Bang Daril? Boleh Bang, boleh. Boleh. Saya nanya ya. Orang nanya itu kan berarti harus perlu jawaban kan? Tapi Betul. jujur jawabannya. Betul. Oke. Tuhan itu pencipta, betul tidak? Betul. Tuhan itu pencipta burung atau Tuhan punya burung? Silakan jawab. Tuhan itu pencipta, Tuhan dalam pencipta, Tuhan Allah. Aku tanya ulang, nggak perlu macam-macam. Tanyaannya cuma simpel loh, tapi kenapa muter-muter? Tuhan itu pencipta burung atau Tuhan punya burung? Salah soal. Salah soal katanya teman-teman. Salah soal. Jadi sama juga gini di Hanafi, Tuhan itu pencipta. Ya sini gini Bang Daril, supaya adil saya juga ditanya sama Ustadz Hanafi. Coba tanya juga saya. Coba tanya. Supaya adil. Ya, host. Ya, Tuhan itu pencipta burung atau Tuhan punya burung? Tuhan pencipta burung. Tuhan pencipta burung. Nah, apakah Tuhan punya burung, Darel? Aku ketawa lucu ya. Mohon maaf aku ketawa. Pertanyaan Katanya kau suruh aku tanya, Bang Darel. Kalau sekarang Kurang langsung aja bagus merujuk kan bertanya, kita kan? merujuk pada Yesus saja langsung lah, biar jangan kesana ke sini. Oke. Kita nanya sama Yesus. Tadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu maha kuasa dan dia Tuhan dan dia tahu, berarti kan dia Tuhan maha tahu kan? Maha Kalau tahu. dia akan tersalibkan. Betul. Kenapa dia harus berdoa? Sebagaimana data yang ada di Lukas Dia 22 berdoa. nomor 42. Betul. Yesus berdoa di Dia taman berdoa Getsemani. tiga kali berdoa agar selamat dari cawan kematian. Katanya dia Tuhan tahu. Kenapa dia harus berdoa selamat dari cawan kematian? Dia berdoa bukan agar selamat dari cawan kematian. Coba kau baca dulu, kau dibaca dulu. Bacalah dulu di mana itu. Sekiranya cawan ini lalu daripadaku, katanya seperti itu. Ya, jadi dia tidak menghindari penyaliban itu. Pertanyaan yang darimu sebenarnya, apakah Yesus tahu dia bakal disalib? Jawabannya benar, Yesus tahu bakal disalib. Yesus tahu dia akan dibunuh. Iya, kalau memang Yesus tahu, kenapa tidak sama seperti anaknya Abraham yang dia itu posisi tahu dan dia sukarela, kan begitu kisahnya di Bible. Bahkan dia sukarela karena dia tahu bahwa Tuhannya yang memerintahkan. Abraham, Ya Abraham kan punya anak tuh. Ishak, Ya, toh? Ishak. Ya dia akan disalibkan dan dia sukarela kan? Oh salah. Karena itu perintah Tuhan. Salah. Ishak bukan disalibkan. Saya nggak bilang disalibkan. Kalau memang dia tahu untuk jadi korban. Ya. Nah, kalau salib itu kan korbannya korban apa? Menurutmu? Korban manusia. Iya, korban tebusan Nah, manusia. kalau Ishak itu korbannya korban apa? Korban manusia juga. Sama-sama korban kan? Sama-sama. Sama-sama mau dikorban sama. Artinya dia sukarela karena itu dari perintah Tuhan, betul?
Siapa yang sukarela itu? Abraham yang sukarela mengorbankan anaknya, bukan Ishak. Ini gue bingung ya Kang Dito ya, host. Gue bingung pengen ngejelasin itu kayaknya kok susah banget gitu loh. Padahal dia ngerti loh maksudnya. Tapi Yang kok sulit tanya- ya mau jujur gitu. Pertanyaannya itu yang tidak masuk akal dari itu. Pertanyaan. Coba izin Ustadz ya, izin. Yang Aku mau masuk, tanya Kang coba yang Dito. masuk akal itu manusia jadi Tuhan, Tuhan manusia, yang masuk akal yang mana? Ada Dua-duanya Tuhan kok masuk punya akal lato-lato itu masuk itu akal nggak sih? turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sebentar. Yang masuk akal itu Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Kayak gitu masuk Nabi. Tuhan yang turun ke Enggak, dunia bukan hanya gitu. untuk menyelamatkan manusia. Kita tanya dulu Pak Nabi. Apakah Tuhan tidak mampu menjadi manusia? Kita tanya dulu Pak Nabi. Hanafi, apakah Tuhan tidak mampu jadi manusia? Ya mampu. Tuhan itu bisa Sinyal menjadi putus-putus. Di aku sinyalnya putus-putus. Iya, Ustadz, signalnya agak bermasalah tuh Ustadz Hanafi. Signalnya Ustadz. Salah tuh Ustadz. Iya, sinyal tuh aku lagi ada di Sudirman ya. Aku lagi ada di Sudirman Kalau di atas Tuhan lantai mampu atas. dan bisa jadi Lagi di manusia, garasi. apa salah Tuhan jadi manusia? Dan dia punya tujuan kok untuk jadi manusia, punya misi. Tuhan jadi manusia. Terkecuali Tuhan jadi manusia tidak ada tujuan, maka itu nggak benar itu. Contoh, Tuhan jadi jambu kluthuk. Untuk apa Tuhan jadi jambu kluthuk? Nggak ada tujuan kan, maka itu nggak benar. Tapi Tuhan jadi manusia, ada tujuan kan, maka itu benar. Untuk menyelamatkan umat manusia dari Doubling, dosa, Ustadz Hanafi. ada yang salah. Ini signalnya Ustadz bermasalah nih. Mungkin Kang Dito dulu yang masuk ya Ustadz ya, karena agak ini delay. Agak doubling ini. Delay. Terus doubling. Nggak bagus sinyal Ustadz Hanafi ini. Iya, karena doubling. Dia delay, terlambat masuk begitu. Lagi di Sudirman katanya beliau. Coba dulu Bang Sutejo diajari dulu siapa ini si Hanafi dengan si Dito ini. Apa ini? Iya, Ada kurang beres ini. aku izin bertanya ke Mas Tejo dulu sebelum dilanjut sama Kang Dito atau Ustadz Dito Hanafi. ini. Ajari dulu si Dito ini kurang apa ini? Bentar, ini Mas Tejo, Tuhan itu dia menciptakan burung atau dia punya burung? Mas Tejo. Kalau Tuhan itu yang menciptakan toh. Berarti bukan punya burung ya Tuhan itu ya? Dalam arti penciptaan itu ya ciptaannya itu berarti ya miliknya. Begitu loh. Oh, oke. Gimana sih? Pertanyaan ngawur ini, pertanyaan. Kang Dito, silakan Kang Dito. Nanti kalau Ustadz Hanafi sudah normal jaringannya baru masuk. Kemana Daniel tadi? Kepental. Oke. Bang Sutejo, mana Martin. tadi Darel? Suara oke nggak? Suara oke nggak nih? Udah aman, oke. Udah aman. Oke. aman, Ustaz. Oke, aman. Apa tadi jawabannya dari Pak Sutejo? Tuhan jadi manusia untuk apa tadi? Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Berarti pada saat Tuhan menjadi manusia, kan menjadi kan, betul? Yo. Nah, saat Tuhan menjadi manusia, berarti sudah tidak ada Tuhan, kan udah menjadi manusia, betul? Ya. Jangan membatasi, Pak. Itu wewenangnya dari dan itu tidak akan dari kita membatasi ruang dan waktunya. Bukan berarti dia sama dengan manusia. Pak Sutejo izin Pak Sutejo. Pak Sutejo waktu itu pada saat sekolah, definisi menjadi apa itu? Bisa menjadi seperti. Iya, menjadi itu berarti berubah atau tidak berubah? Ya tetap dia tidak berubah. Menjadi seperti. Sekolahnya waktu itu Pak Sutejo di mana? Oh, kalau sekolahnya satu sekolah dengan Kang Dito ini tahu tanya dengan Kang. Ya, saya tanya. Menjadi itu berubah atau tidak? Kalau menjadi itu, walaupun itu berubah bentuk, tapi
Ya, Enggak, jujur saya tanya berubah atau tidak, Pak Sutejo, nggak usah muter-muter. Berubah atau tidak? berubah. Ya sudah, Tuhan udah berubah nih jadi manusia, berarti masih Tuhan atau manusia? Nah, Pak masih Tuhan masih manusia. Bagaimana tuh Pak? Sama Kang Dito. Saya nggak biasa untuk diskusi sama orang yang nggak ada landasan untuk kamus pendidikan. Silakan Kang Dito. Napokon. Masa kok berubah sudah menjadi manusia itu loh. Lah memang ya betul sudah menjadi manusia, tapi kan tetap Tuhan. Tuhan, begitu loh. Jadi maksudmu Tuhan manusia? Nah, Tuhannya orang Kristen itu pernah menjadi manusia. Ya Yang kan manusia namanya kan. Kristus, Ya begitu kan loh. manusia. Ya kan manusia. Setelah sekarang naik ke surga, ya tetap menjadi Tuhan. Iya, jadi Tuhanmu manusia enggak? Manusia. Wong abang ini tanyanya loh bla bla apa ndak pernah berhenti. Manusia Iya, Tuhanmu manusia bukan. dengar hakikatnya manusia itu jangan disamakan dengan Pak Ustadz tadi. Hakikatnya manusia itu sebagai Yesus itu adalah hakikat Tuhan, bukan hakikat manusia. Pak Muhammad. Jadi Pak Muhammad juga harus dengar itu ini. Bang Muhammad ini. Nah, apa sih ini? Jo, ngomong. Ya, coba jelasin. Jadi Tuhanmu menjadi manusia. Tuhan itu pada dasarnya itu dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah firman. Firman itu menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus yang diakui. Jadi firman itu Tuhan bukan. Dia tetap setara toh dengan Tuhan. Firman Pangkat itu Tuhan atau bukan? sama pangkatnya dengan Tuhan, namanya firman itu. Firman itu Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Nah, Tuhan berfirman berarti Tuhan bertuhan. Waduh, kali Kang Dito malah. Coba masa Coba. dengan sekolah teologi itu hari pernah diajarkan. Coba, nggak usah framing, tapuk lambemu. Tuhan berfirman, firman itu Tuhan atau bukan? Sudah saya jawab tadi ya. Ya, kalau Tuhan berfirman, apakah Tuhan bertuhan? Tuhan bertuhan loh. Dalilnya itu loh piye toh, nggak masuk akal itu. Tuhan bertuhan. Tuhan berfirman. Contoh, Tuhan berfirman, engkau akan memanggil aku suamiku. Jadi Tuhan bertuhan, gitu. Tidak begitu. Nah, terus gimana? Yang benar itu firman dengan Tuhan itu adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Satu apa? Satu hakikat, satu rumusan, satu kesatuan begitu loh. Bahasa Indonesianya itu satu kesatuan. Siapa yang mengikat? Siapa yang menyatukan? Dengan sendirinya karena dia adalah satu kesatuan, kesatuan. Dengan sendirinya itu siapa yang mengatakan dengan sendirinya? Firman itu sendiri karena Tuhan. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Apakah Yesus mengatakan aku firman? Iya, akulah firman yang hidup. Di mana tulisannya? Yohanes 1 pasalnya yang ke berapa itu? Nanti saya lihat.
Di mana ada tertulis akulah firman yang hidup? Akulah firman yang hidup. Hmm? Di Yohanes. Injil Yohanes. Hmm? Di Injil Dan Yohanes. siapa? Injil matamu suwe Injil. Di mana? Yohanes 1 ayat 6. Kalau ndak ada tak tapuk lambemu. Yohanes 1 nomor 6. Datanglah seorang yang diutus Tuhan, namanya Yohanes. Bukan Yesus, goblok. Iya dia. Kenapa ini Kristen kayak gini semua ya? Innalillahi ya Allah. Wow, parah. Datanglah seorang yang diutus Theos, namanya Yohanes. Mana Yesus, goblok? Nggak ada Yesus. Itu coba baca terus, nanti akan ketemu Yesus itu di baptis. Lambemu. Lambemu, matamu suwe Tejo. Apa Tejo ini? Kan malu kan? Ya, sebentar Bang Tejo. Bang Tejo, jadi 4 Injil itu, misalnya Injil Matius, kan sering kita sebut Injil Matius, kan sebenarnya bukan Injil punyanya Matius, tetapi Injil yang ditulis oleh Matius. Injil itu sendiri firman Allah yang didengar mungkin oleh penulisnya, kemudian ditulis oleh Matius. Jadi Injil itu bukan Injil punyanya Matius, tetapi Injil yang ditulis Matius. Injil itu kan firman Allah kan, yang ditulis oleh Matius. Lebih tepatnya Injil karangan Matius, itu yang lebih tepat. Tulisan Matius, bukan karangan. Silakan Ustaz Hanafi, mau ngobrol dengan Tejo lagi boleh? Ya, gimana tadi jawabannya itu Martin? Di Lukas 22 itu loh yang saya tanya. Kalau dia memang itu tahu bahwa dia itu adalah Tuhan, kenapa dia itu harus berdoa? Gitu. Ya, pertanyaan yang sama tadi, Bang. Kalau Allah itu tahu semua ini dia yang menciptakan, kenapa dia harus bersumpah kepada dirinya sendiri lagi? Beda, sumpah sama doa beda. Ya sama saja kalau sumpah. Artinya Allah ragu dengan dirinya sendiri ya sampai dia bersumpah lagi. Saya nggak nanya sumpah, saya nanya doa. Yang berdoa kan Yesus dari sisi kemanusiaan. Ya, kenapa Anda Namanya tidak sudah- menjawab? Kenapa Anda sebagai Kristen nggak bisa menjawab itu? Kenapa harus dilarikan kepada Al-Quran? Apakah Anda nggak ada jawaban? Ya jawabannya dia berdoa sebagai dari sisi manusianya kan. Firman sudah jadi manusia, artinya sifat-sifat sebagai manusianya kan tidak bisa hilang. Oke, saat Tuhan itu berfirman, firman itu apa? Firman itu ada dua, Bang, ya. Yang pertama itu perkataan yang sudah terucap. Kamu cari, kan kamu kan ada di situ kan ada laptop kan? Ya, kamu ketik firman itu apa? Iya, yang Itu bahasa pernah Indonesia. saya pernah baca, saya pernah baca itu kan firman itu kan ada dua, yang perkataan dan akal pikiran. Kan sebelum kita Di mana berucap, datanya? Yang dibilang ada akal pikiran, coba kau tunjukkan datamu mana? ada kan di dalam Alkitab itu biasa dibedakan dengan huruf besar. Saya Huruf besar nanya dan ini kecil. bahasa Indonesia, maka pakai KBBI. Firman itu apa? KBBI sebentar. Kita sambil belajar ini.
Ya, kalau belajar akademisi ada data, oh ini datanya. Apakah itu berarti perkataan? Nah, berarti kalau perkataan itu seperti Bang Martin, Bang Tejo, ketika berkata-kata yang keluar dari perkataannya mulutnya Bang Tejo sama Bang Martin, yang keluar tuh perkataan dari mulutnya Bang Martin sama Bang Tejo ini, yang keluar tuh perkataan atau memang Bang Tejo sama Martin yang keluar dari mulutnya itu? Definisi firman dulu. Kalau di KBBI itu firman sabda Tuhan memerintahkan, disabdakan, diperintahkan. Ya. Berarti yang keluar dari firman Tuhan tuh yang keluar firmannya atau Tuhannya? Ya firmannya. Kalau definisi firman adalah perkataan Tuhan kan. Ya, berarti yang keluar dari perkataan Tuhan, yang keluar perkataannya atau Tuhannya yang keluar? Perkataannya. Ya sudah, terang. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadi terang. Terang itu bukan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berarti ya Tuhan tuh Bang Haji. Bang Kang Haji. Dito, masuk Kang Dito. Ini kayak gini nggak masuk sama saya. Kang Dito Bagaimana kok perkataannya kok bukan dia? Namanya dia berkata, ya berarti dia itu. Tejo, lambe ini ditutup dikunci di si lambe ini. Ojo nyaut saur manuk. Apuk lambemu. Wes kilo wes. Anak ilmu nih. Lanjut Ustaz Hanafi. Ya, Saya Uang. Kang Dito kan bisa paham yang tulisan Alkitab yang bahasa apa itu, Yunani atau kan ada perbedaan firman huruf kecil dan firman huruf besar kan kalau bahasa itunya. Yunani. Ini mau uji yang di dalil mana? Firman. Coba di Yohanes 1 ayat 1 saja lah. Coba di situ. Nggak ada hubungannya sebenarnya, huruf besar huruf kecil nggak ada hubungannya. Sejak kapan Paulus saja ngomong, lihatlah huruf-huruf besarnya, huruf-huruf yang kutulis, kan gitu dia bilang. Nggak ada bedanya. Berfirman, firman, emang ada firman huruf besar semua? Nggak ada. Coba tunjukkan di mana tertulis firman huruf besar semua. Nggak ada. Depannya huruf besar. Kalau yang depannya huruf besar. Yang mana, di mana dalilnya coba? Nggak ada. Kalau firman yang huruf besar ini depannya ini kan kalau tidak salah logos, kemudian yang huruf kecil itu rema kalau tidak salah. Capek kali lah ini mengakal-ngakali yang Oke, 30 56. Dalam TB itu firman itu, logos itu perkataanku, berbicara, perkataan, pernyataan. Nggak ada pikiran di sini. Asal mulanya adalah lego. Lego itu berkata, aku berkata, katanya, katanya, mengatakan, ia berkata, itu lego. Referensinya di TDNT itu adalah lego, to speak. Logos, word. Rema itu statement. Laleo itu bable. Logios itu eloquent. Udah. Dan logos itu non maskulin. Nah, sekarang kita uji Yohanes pasal 1 nomor 14-nya. Firman menjadi flesh, shark, daging kan? Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Sama 5 logos ya, logos, genomai, shark. Shark ini adalah feminim. Ini tak tampilin. Shark ini adalah feminim nih. Ya.
logos, ini genomai, ini manusia nih. Manusia ini adalah feminim, perempuan. Martin, ini perempuan untuk nih Kak. Sak itu nih. Apa ini? Menyapu, membersihkan rumah. Ini asal mulanya. Ini leksikon untuk sak daging itu, ya kan? Kita lihat definisinya. Nih, noun feminim. Jadi laki-laki menjadi perempuan. Logos tadi kan laki-laki, nounnya adalah maskulin nih. Nih, logos ini nounnya maskulin. Maskulin itu laki-laki. Maskulin ini laki-laki, diperuntukkan laki-laki. Logos menjadi, kan gitu. Coba kita baca lagi, lihat. Logos telah menjadi manusia atau syak. Logos menjadi syak. Laki-laki maskulin telah menjadi feminim, transgender. Masih kau merujukan kepada Yesus? Ayo. Kayak mana nih? Coba mau ambil ilmu apa? Linguistik. Ini laki-laki, ini perempuan. Kayak mana? Bentar aku coba telepon lagi. Namanya sumber Bible, yang sumber primer yang dari Bible itu berarti itu sudah diakui oleh kekristenan, Bang. Berarti itu sudah benar, sudah dijalani dan sudah diikuti sampai sekarang ini. Jadi tidak bisa diisu-isukan sebagai itu loh, itu sudah final itu. LAE itu sudah menjelaskan dari sumber primer sekundernya itu yang pas, begitu. Kalau tidak pas berarti tidak diakui oleh kekristenan di dunia dan di Indonesia. Dah, diam lagi. Ngomong apa cangkemmu, Jo? Cangkemmu itu ngomong apa? Ngono lho. Yang penting ngomong, yang penting gue ya cuma menang. Aku tuh lagi ngomong pakai data, Jo, sama Martin dari tadi. Datanya Artinya, itu kan, datanya itu loh Rungokno, semua rungokno. Sampean nggak ada data, baca raiso, ngerti, ngono lho. Bang Martin, monitor Bang Martin. Iya. Kalau di Bible itu yang suka dengan kasih setia, ya, dan tidak suka dengan korban sembelihan itu siapa? Yesus. Itu datanya kalau nggak salah ada di Hosea 6 nomor 6 kalau nggak salah, Bang Martin. Coba buka deh. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Clear ya, berarti Yesus itu sukanya kasih setia ya, bukan korban sembelihan ya, Bang Martin ya. Ya, sebentar. Ya, terus Bang. Kamu sudah baca itu, berarti artinya clear ya, bahwa Yesus itu
sukanya adalah apa tadi? Masih setia dan bukan korban sembelihan. Nah, juga sama persis ada di Matius kalau nggak salah, Matius 9 nomor 13 itu juga ada. Matius 9 nomor 13 kalau nggak keliru. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman itu. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oke, pertanyaannya, Yesus itu orang benar atau bukan? Pastinya benar. Orang yang soleh atau bukan? Soleh. Soleh. Kira-kira kalau doanya orang soleh itu dikabulkan atau tidak pada saat dia minta selamat dari cawan kematian? Ya tergantung. Ya, Tergantung sang pencipta. iya, yang saya tanya, kamu tadi jujur ya bahwa Yesus itu artinya orang soleh, betul? Iya. Nah, kalau memang dia orang soleh, berarti doanya didengar atau tidak? Kalau didengar pasti, tapi kalau untuk Nah, itu dikabulkan, datanya ada. Datanya kalau nggak salah itu ada di Amsal, abangku. Kamu belajar, nanti kamu tanya, dan kamu runutkan semua. Jadi jangan sepotong-sepotong. Jadi jangan sepotong-sepotong. Ada di Amsal 15:29 itu kalau nggak clear itu. misal 15:29. Nah, ini saya sambil tuh lagi ada di itu tuh parkiran, nyari sinyal biar dekat tuh. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah, berarti Yesus orang benar bukan? Orang benar. Oke, pertanyaannya, yang dipanjangin umurnya itu orang yang benar, ya, atau orang yang fasik yang nantinya akan diperpendek umurnya? Kira-kira Yesus itu orang fasik atau bukan? Dia itu orang benar bang, cuma Wis dibuat cangkem wis meneng ngono lho. Wis meneng ngono lho. Ada di Amsal 10 nomor 27 itu, Bang Martin. Amsal 10 nomor 27. Coba cek. Kira-kira Yesus itu orang fasik atau orang benar? Takut Tuhan diperpendek. Artinya Yesus itu nggak mungkin dia itu dibikin metom, pasti diperpanjang umurnya karena dia orang soleh, karena dia orang benar. Tapi orang yang fasik, orang yang jahat itu pasti umurnya pendek, betul nggak? Halo Bang Martin. Ini saya pakai data-data di Bible loh, yang saya masih ingat loh Bang Martin. Nanti itu dirunut saja semuanya Bang Martin. Dan Bang Martin tahu kan kalau umpama Yesus itu orang benar kan? Karena dia itu orang benar, pasti kemalangannya banyak. Tapi kira-kira dia diselamatkan atau tidak? Tidak patah tulang-tulangnya, bahkan tidak tertumpah apapun. Bahkan itu datanya kalau nggak salah ada di Mazmur 34, 20 nomor sampai 21. Mazmur 34, 20 sampai 21. Udah diketik. Ini saya sampai duduk. Sampai nyender ini duduk, minggir nyari sinyal ini Bang Martin. Supaya saya takutnya keliru ngasih datanya gitu. Mas 30:21. Ya kan itu kan ada laptop kan abangku. Sambil nyari kan. Mazmur 30. 34
Mazmur 34 nomor 20 sampai 21. Mazmur 34 nomor 20 sampai 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung Kemalangan hukuman. orang benar itu kan banyak, itu kan 20-nya, betul enggak? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu, betul? Betul kalau nggak salah begitu kalimatnya, betul? Sebentar, 20-21 ya. Hmm. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Berarti kira-kira Yesus ini benar atau tidak? Orang benar atau tidak? Orang benar. Maka dari data-data yang tadi saya sampaikan Bang Martin, data-data dari yang saya sampaikan, maka Paulus saja di Bible itu mengatakan, ada di Ibrani 5 nomor 7 ya kalau nggak salah ya, Jose. Ibrani 5 nomor 7. Dari data-data yang saya sampaikan tadi, Bang Martin, pada akhirnya kesimpulannya Paulus sendiri menyatakan bahwa Yesus itu tidak tersalibkan dengan data di Ibrani 5 nomor 7. Silahkan baca. Bahkan yang jawab itu di Bible sendiri loh, nggak perlu ke Quran, di Bible sendiri dijawab itu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tadi kamu bilang Yesus itu orang saleh, orang benar, dan Yesus juga pernah doa dengan ratap dan tangis. Betul Bang Martin? Ya, Berarti dia diselamatkan dari maut, betul? ya belum tentu. Itu kalimatnya diselamatkan atau tidak dari maut? Datanya di situ, data yang kau baca tadi, di Ibrani 5 nomor 7, itu selamat atau tidak dari maut? Nah, ini kalimatnya kan begini, Bang. Dalam Ya hidupnya kau baca sebagai lagi. manusia, Pelan-pelan, baca pelan-pelan. dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Yang doa Dia. dengan pelan-pelan, doa dengan ratap dan tangis itu siapa? Yesus, Getsemani itu, Yesus. Terus lanjut. kepada yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, yang menyelamatkan dia dari maut siapa? Anda ini bunyi kalimatnya yang sanggup. Berdoa kepada yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Artinya berdoa kepada Tuhan kalau disingkat kan. Ya, Bukan berarti Yesus pasti diselamatkan dari maut. Berarti kau pengen Yesus itu nggak selamat? Ya kalau ditanya sekarang pengen, tetapi kalau waktu itu beda lagi jawabannya. Itu Tidak doanya, ketahuan kita. itu datanya di Ibrani. Itu data di Bible yang ngomong selamat dari maut. Bible bukan saya. Iya, Anda ada. Ibrani ini kan dia mengatakan berdoa kepada yang sanggup menyelamatkannya dari Ibrani maut. itu catatannya siapa? Paulus. Ya sudah, berarti yang menyatakan dia selamat dari maut itu siapa? Enggak, di sini Paulus tidak menyatakan dia selamat, Bang. Di sini kan dia bilang doa dan ratap tangis itu diarahkan kepada yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Artinya kalau yang sanggup menyelamatkan dia itu hurufnya D besar atau D kecil? Nyanya di sini pakai ini. Sorry, kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, yang posisinya nya itu siapa yang diselamatkan di situ? Yesus. Nah, berarti selamat dari maut siapa? Ya di sini belum pasti selamat, Bang, karena dia kalimatnya yang sanggup menyelamatkannya dari maut ini kalau disingkat Tuhan. Iya, kalau namanya selamat dari maut tuh kira-kira mati. Oh, dia selamat tuh dia nggak ketabrak. Kira-kira kalau selamat dari tabrakan, ketabrak atau tidak tertabrak? Tapi bunyi kalimatnya berbeda, maknanya berbeda di sini. Coba kita ulang kalimatnya baik-baik. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia
yang sanggup menyelamatkannya, artinya yang sanggup menyelamatkannya ini kalau kita singkat Tuhan atau Allah Bapa lah. Ah, Jadi di sini pernyataannya bukan Yesus pasti diselamatkan, tidak. Maknanya bukan begitu. Oke. Terus? Dan Itu karena karena kesalahannya dia kesalahannya. telah didengar. Betul. Kira-kira Yesus itu orang saleh bukan? Saleh. Didengar nggak doanya? Ya pasti didengar tapi belum tentu dijawab. Karena baru dengar. Kalau orang yang tidak saleh doanya tidak didengar. Bang Martin, Apalagi nanti di dikabul. Bible, Bang Martin dengarkan. Anda itu kan nggak belajar tentang mungkin kristologi. Emang boleh menafsir-nafsirkan Bible itu boleh? Enggak, di sini kan Saya tanya, Dan boleh nggak karena- menafsirkan sebentar, Bible sebentar. kalau Anda nggak punya kapasitas? enggak, kita bahas sesuai kalimat yang tertulis kan. Iya, Dan yang karena tertulis itu kesalehannya selamat atau tidak? ia telah Yang- didengarkan. Didengarkan belum tentu dikabulkan. Kan di sini didengarkan. Oke, didengarkan. Berarti yang selamat dari maut itu siapa? Yang mana nih? Ayat yang mana? Itu kan diselamatkan dari maut. Yang diselamatkan dari maut itu siapa? Tidak ada yang diselamatkan di sini, Bang. Yang Ayat ini sanggup menjelaskan. menyelamatkannya dari maut kira-kira ada di Lukas 22:42 sampai 43. Coba kamu baca. Kembali lagi nih kalau kamu nggak paham juga. Sekarang ambilnya di Lukas 22 nomor 42 sampai 43. Coba. Jadi ini free gratis teman-teman. Nggak ada perpuluhan di sini. Sambil cepat layar teman-teman. itu pembantaian itu. Rungokno, setojo rungokno. Cangkemmu lambemu iku lho, ngene lho. Gak ngerti wis piye ngono lho. Loh, masa zaman mengajarkan enggak mampu kan Yesus mengajarkan. Yesus dia sedih banget kan. Yesus bilang Yesus itu selamat. Siapa yang memberikan kekuatan di situ? Tuhan itu memberikan kepada siapa itu? Malaikat itu turun untuk memberikan kekuatan kepada siapa? Yesus. Yesus. Kalau malaikat membantu Yesus, kira-kira dia mati atau tidak? Hibur kan salah tuh. Seperti ini. Gimana ayat itu soal Jadi nggak perlu harus lari ke itu, abangku, Bang Martin nggak perlu lari ke Quran tentang Yesus itu terselamatkan, nggak disalib. Lawang di Bible itu juga penuh kok data-data yang dia itu tidak tersalibkan kok. Yesus semua kepada maunya Yesus sendiri dia diselamatkan, tetapi bapaknya kan maunya lain. Coba kau baca lagi Ibrani 5 nomor 7 itu kau baca pelan-pelan, kau hayati pelan-pelan. Itu Bible mulu, Chris. Kok kamu dengan bahasa Indonesia yang simpel itu kok ruwet ya Bang Martin ya? Nah, ini Yesus doanya Yesus kemudian Yesus diselamatkan. Tapi kalimat di ayat ini Yesus berdoa kepada yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dia berdoa yang sanggup. Itu sanggup menyelamatkan. Kira-kira kamu senang sekali sih kayaknya. Apa kamu senang sekali memang Yesus itu di data di Bible itu mengatakan dia tidak tersalibkan. Kok Bang Chris ini, Bang Martin ini kayaknya senang banget kalau Yesus tersalibkan. Padahal Bible itu mengatakan tidak tersalibkan. Terus pemahaman saya lain soal ayat. Nah,
Ayat itu yang membantah bahwa Yesus tidak tersalibkan kok. Bukan Bang, ini Yesus berdoa Kira-kira, kepada yang sanggup Bang menyelamatkannya dari Martin, maut. Gini ya, Bang, yang gini, sanggup gini. yang Gini, sanggup menyelamatkan dari maut siapa? Tuhan. Kalau disingkatkan Tuhan, yang sanggup menyelamatkannya dari maut itu kalau disingkat Tuhan kan? Ya, berarti pertanyaannya, kau mengatakan Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ya, Jangan berarti ke situ, Tuhan itu jangan ke situ dulu Bang. Jangan ke situ dulu. Kita bahas kalimat ini dulu karena bukan di sini Yesus belum pasti diselamatkan berdasarkan bunyi kalimat ini. Yesus di sini dia berdoa kepada yang sanggup. Saya minta gini aja lah menyelamatkannya dari Bang maut. Martin, saya minta gini aja deh. Cari di data di Bible bahwa kalimat yang sangat tertuju sekali, eksplisit sekali, yang tertuju memang Yesus itu tersalibkan. Di mana datanya di Bible? Kalau Yesus itu tersalibkan. Bentar. Kalimatnya Yesus ya yang tersalibkan ya. Di Bible ya, yang saya minta itu ya. Supaya nggak ulang-ulang kalimatnya. Di mana data di Bible itu bahwa Yesus itu tersalibkan? Ini banyak nih Bang. Ya, ada data bahwa Yesus tersalibkan. Di mana datanya kalau Yesus yang tersalibkan? Di mana? Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya dia sudah tersalibkan. Mana ada datanya kalau Yesus tersalibkan? Saya minta data yang memang menunjukkan bahwa Yesus tersalibkan di Bible. Lukas 23 ayat 34. Kau baca. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada kalimatnya Yesus tersalibkan. Ya ini kan perkataan yang diucapkan Yesus saat disalib kan? Pertanyaan saya tadi apa? Ya kalimat yang menunjukkan Yesus disalibkan, ya ini ya salah satunya. Iya, mana? Yang abang maksud seperti apa tuh kalimatnya? Iya, data yang benar-benar bahwa Yesus itu tersalibkan. Maksudnya gimana, saya kurang paham tuh. Saya bingung, Bang Martin, mau berbicara dengan bahasa apa lagi yang sangat mudah. Orang yang nonton di sini itu mudah paham loh omongan saya, Bang Martin. Apakah kalimat yang keluar dari mulut Yesus sendiri atau seperti apa? Data di Bible, bukti bahwa Yesus itu tersalibkan. Ya banyak itu Bang. Ya satu saja, yang saya minta satu. Dari sekian yang kau bilang banyak itu. Ya itu Waalaikumsalam Lukas. warahmatullahi wabarakatuh. Lukas 23 ayat 34 tadi. Jadi sebelum kau Salah satu. menunjukkan data, sambil kau baca, ada nggak kalimatnya itu? Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang mereka perbuat di sini kan mereka menyalibkan Yesus kan? Ini menunjukkan Yesus sudah Iya. disalibkan. Berarti pada saat Yesus tersalibkan terus Yesus itu berdoa gitu. Iya, berdoa kepada Bapaknya. Berarti pada saat dihujamnya, dituncepnya, digantungnya gitu masih hidup itu masih berdoa. Iya. Beleng-beleng. Bang Martin. Jadi kita tuh belajar Bang Martin edukasi dengan data by data. Ya, juga disambung juga pakai logika. Karena kalau datanya cuman ngomong-ngomong doang, ya kita asal baca tapi kita nggak paham, ya itu repot Bang Martin. Akhirnya kayak temannya Bang Martin, Bang Sutejo ini, yang Enggak penting cangkem begitu, ngomong. Bang Haji. Kalimat yang abang Enggak maksud itu begitu. seperti apa? Iya data di Bible bahwa Yesus tersalibkan Bang Martin.
Bang Haji itu membaca di Bible itu berarti kan sudah di sumber primernya di Bible itu sendiri sudah mengatakan bahwa Yesus itu salib dan dibangkitkan. Mengapa kok masih dibantah lagi? So, pakai sumber Bible yang mana Bang Haji ini? Ya, saya baca pakai Bible Anda kok. Datanya Berarti semua kalau Bang pakai Martin tadi Bible, dicatat kok. berarti kalau sudah memakai sumber Bible, berarti Anda tahu kalau Yesus itu mati dan bangkit. Enggak, tadi Bang Martin udah bilang diselamatkan dari maut. Kenapa aku nih berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman, melanggar panduan komunitas? Kenapa ini? Gara-gara Bang Haji ini tidak nyambung kalau diajak ngomong tentang Bible. Suwe matamu suwe. Itu Lah ngerokok emang lagi. begitu loh. Masa kok yang tahu Ngerokok. Bible itu kan dia orang Kristen, bukan Bang Haji Suwe, tadi. suwe. Suwe teco. Lawang aku baca itu kok, baca Biblemu kok aku dibilang salah. Iya Bang Haji baca Biblenya itu harus lengkap Bang Haji. Jangan cuma Kurang lengkap apa emang aku satu baca? sepenggal. Aku suruh baca semuanya kok. Tadi tanya sama Bang Martin, apa aku kasih satu semuanya data? itu berarti Anda itu sudah paham kejadian nyata mulai perjalanan Wis Yesus. menang-menang cangkemmu menang lu, cangkemmu menang lu. Menang aja cangkemmu wis nggak ngerti apa menang ngono lu. Piye gitu kayak weruh kok malah kamu. Ya wis sampean nggak ngerti apa-apa kok. Mana data sampean yang sampaikan? Mana? Lah itu yang saman bawa itu saman baca tadi itu kan data saya itu. Ya iya, terselamatkan kan? Namanya Bible itu data saya itu Bang Haji. Ya iya, berarti dia selamat dari maut kan? Yang selamat dari Artinya- maut siapa? Selamat dari maut itu ya Yesus itu sendiri yang sehingga Iya, kita itu Kalau menjadi- selamat dari maut, kira-kira maut mati atau hidup? namanya penyelamat itu ya jelas selamat toh. Dan Ya, kita berarti itu nggak memerlukan mati, juru kan? selamat. Berarti nggak mati kan? Ya tidak toh, tapi kan Ya, bangkit sudah. lagi itu, tapi kan mati Kalau waktu namanya proses. bangkit, berarti pernah mati atau tidak? Pernah disalib, saksinya banyak, saksinya Ya, orang kalau memang ini pernah banyak. mati, berarti dia selamat dari mati atau tidak? Iya toh selamat dari mati atau tidak, artinya itu kan selamat itu mah habis disalib dia itu bangkit ngono lho urip Tejo, meneh wes, Tejo. mari mati iki urip Wes. maneh ngono lho Bang Haji. Ya, makanya ganti jangan nama Yesus, namanya ganti selamat, selamat disalib. Ah, berarti enak tuh. Jangan ganti Yesus Maksudnya namanya. kuwi mari mati iki urip maneh. Jenenge ganti, jenenge namanya jangan Yesus, namanya selamat, selamat mati. Ngono enak. Ngono lho. Ora iso wong ku sejarah duduk aku sing gawe kok. Wong ku memang sejarah kenyataan 2000 tahun yang lalu. Kalau gak percaya takon ning wong Yahudi ngono lho, kuwi sing ngerti kejadiane ning Yahudi waktu penjajah Roma. Wong Romawi kuwi sing nyalibne. Piye to semene iki? Wis meneng ya, lambemu wis nggak ngerti apa-apa ini. Lambemu itu lho, meneng aja lho. Gimana Bang Martin? Jawabnya kesukaan ya tak jawab. Aku kira selantana lah jawabnya suwi-suwi ngono kuwi. Pokoknya Bang Martin maju terus. Iya, karena gini Bang, kalau kita mau buat perbandingan, semua nabi ini kan soleh pastinya kan, orang baik. Nah, kemudian kalau abang bawa ayat ini bahwa Yesus itu orang soleh, kemudian dia diselamatkan, persoalannya nabi-nabi yang lain sampai dibunuh ini, apakah mereka kurang soleh atau tidak dikecualikan oleh Allah atau seperti apa? Itu kan pasti akan muncul pertanyaan baru lagi, kan sama-sama nabi menurut Islam kan? Apakah nabi yang sebelumnya yang dibunuh itu kurang soleh? Ya, kita nggak, Bang Martin, kita nggak rujuk kepada nabi-nabi, kita tertuju kepada Bible. Yang diomongin di Bible itu kira-kira Yesus atau nabi lain?
Ya, kan di Yang Bible data kan tadi bilang saya sampaikan, orang-orang soleh itu pasti data, diselamatkan kan? ya data itu Kalau merujuknya berdasarkan ke Bible kan? Yesus. Nah, kan Ya, begini Bang, di Bible data bilang yang orang saya soleh pasti sampaikan itu diselamatkan. merujuknya ke Yesus atau ke nabi-nabi lain. Semua orang soleh, artinya nabi-nabi lain juga termasuk orang soleh. Atau ada pengecualian Iya, di sana? pembahasan tadi yang berdoa dengan ratap dan tangis, itu yang berdoa dengan ratap dan tangis nabi-nabi lain atau si Yesus? Ya nabi-nabi lain juga pasti berdoa juga lah. Tidak mungkin mereka lupa doa. Saya nggak nanya itu, saya nanya yang di Lukas tadi, ya, dia posisi berdoa untuk selamat dari cawan kematian 3 kali itu, kira-kira nabi-nabi lain atau Yesus? Ya kalau sudah masuk ke cawan tadi Yesus. Ya sudah. Nah, tapi kalau yang berdoa orang soleh pasti diselamatkan itu nabi-nabi lain pun soleh. Karena itu, Ya. Yang dipanjangkan umurnya orang-orang yang soleh yang di situ tertuju kepada Yesus atau kepada nabi-nabi lain? ya kalau kalimatnya seperti itu ya seharusnya orang-orang semua orang-orang soleh diselamatkan. Doa orang-orang soleh didengarkan. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu. Ayat itu tertujunya untuk ke Yesus atau ke nabi-nabi lain? Lukas 22 berapa tuh? Lukas berapa tadi, Bang?